Selamat bertemu kembali Sobat Blora TV. Kembali di segmen yang paling kita nantikan, You Healing. Kali ini kita akan melakukan perjalanan rasa yang menghangatkan hati dan perut. Langsung dari jantung kota Blora, Jawa Tengah. Ya, kita akan menguak tirai kuliner malam legendaris yang telah lama menjadi ikon di kota Blora. Kami punya panduan lengkap mulai dari sejarah singkatnya, keunikan rasa yang bikin kangen, hingga lokasi warung-warung atau pedagang yang menjual hidangan khas tersebut. Ini adalah kisah tentang bagaimana kelezatan kuliner malam di Blora tetap dicintai dari generasi ke generasi. Jadi, siapkan catatan Anda, karena bagi Anda yang kini sedang berada di Blora, ini akan jadi panduan wajib saat tiba-tiba keinginan berkuliner malam muncul. Mari kita mulai petualangannya. Pemirsa, jika Anda berada di Blora dan tengah berdiri di persimpangan senja, diserang kebingungan yang mencekam, mencari sebuah oase gastronomi untuk mengakhiri hari yang panjang di Kabupaten Blora, jauhkan keraguan, singkirkan kebingungan yang menggelayuti benak Anda. Kami, Blora TV, hadir sebagai mercusuar penerangan di kegelapan malam, siap menyuguhkan sebuah panduan agung menuju harta karun kuliner malam yang tak hanya memanjakan lidah, tetapi juga bersahabat karib dengan isi dompet Anda. Kabupaten Blora yang seringkali terlewatkan dalam peta penjelajahan kuliner nasional, sejatinya adalah sebuah permata tersembunyi yang menyimpan warisan rasa yang mendalam. Daerah ini tak hanya menawarkan hidangan khas lokal yang kaya rempah, tetapi juga menjelma menjadi surga bagi para pemburu kuliner malam sejati. Ketika malam mulai menyelimuti, jalanan Blora berubah menjadi panggung megah, di mana aroma rempah dan godaan lezat mulai menari-nari di udara. Ratusan pedagang, bagaikan bintang yang bertaburan, mulai membuka lapak kelontong mereka, siap menantang setiap resolusi diet yang pernah Anda buat. Namun, di antara hiruk-pikuk pilihan yang melimpah ruah, satu nama berdiri tegak, menjulang tinggi melampaui garis waktu. Soto keletuk legendaris sejak 1956. Bayangkan, sebuah sajian yang telah menyeberangi lebih dari setengah abad sejarah. Sejak tahun 1956, jauh sebelum gema modernisasi mencapai puncaknya, soto keletuk telah menjadi saksi bisu dan sekaligus aktor utama dalam kancah kuliner Blora. Kelezatan soto ini bukan sekedar hidangan, ini adalah sebuah artefak rasa, sebuah kisah masa lalu yang dituangkan dalam mangkuk hangat. Ini adalah wajib coba yang tak bisa ditawar, sebuah ziarah kuliner yang harus dilakukan oleh setiap insan yang menginjakkan kaki di Blora. Tunggu apa lagi? Jangan biarkan malam Blora Anda berakhir hambar tanpa sebuah epifani rasa yang tak terlupakan. Simaklah dengan seksama daftar eksklusif yang telah kami kurasi. Bersiaplah untuk memulai perjalanan yang akan memuaskan hasrat kuliner Anda dengan sajian malam yang murah, meriah, dan tentunya menggemparkan indera perasa di Blora. Nomor 1, nasi pecel Mbak Tun. Ketika rasa gurih bertemu aroma mistis godong jati. Persiapkan diri Anda untuk sebuah pengalaman transendental di bawah naungan langit malam Blora. Daftar agung kuliner legendaris kita dibuka dengan sebuah mahakarya sederhana namun memukau. Sebuah hidangan yang telah menancapkan namanya dengan tinta emas di jantung gastronomi Blora. Ini bukan sekedar nasi pecel biasa yang Anda temukan di sudut jalanan manapun. Ini adalah ritual rasa yang wajib, sebuah mandat kuliner bagi siapa saja yang berani menyebut dirinya penjelajah kota Blora. Apa yang membuat nasi pecel Mbak Tun ini begitu ikonik dan tak tertandingi? Jawabannya terletak pada sebuah detail yang tampaknya sederhana, namun membawa dampak rasa yang revolusioner. Penggunaan daun godong jati. Bayangkan sensasinya. Nasi yang pulen berpadu sempurna dengan bumbu pecel kacang yang gurihnya melampaui batas, disajikan tidak di atas piring biasa,
melainkan dibungkus mesra oleh daun jati yang aromanya khas. Proses pembungkusan alami ini melepaskan aroma tanah yang mistis dan tanin lembut ke dalam nasi, memberikan sentuhan cita rasa unik dan otentik yang tidak akan pernah bisa direplikasi oleh bahan sintetis manapun. Setiap suapan adalah nafas sejarah, sebuah pelukan hangat dari tradisi Blora. Keagungan nasi pecel Mbak Tun tidak berhenti di sana. Untuk menyempurnakan simfoni rasa ini, Anda wajib menambahkan aksesoris premium yang disajikan dalam keadaan panas membara. Paru, teksturnya yang lembut namun kaya akan bumbu rahasia, memberikan ledakan rasa gurih yang mendalam. Mendoan, tempe yang digoreng setengah matang dalam adonan renyah, disajikan tepat saat uapnya masih mengepul. Kenikmatan ini mencapai puncaknya ketika dinikmati segera saat kehangatan mendoan bertemu dengan kelembutan nasi pecel yang berselimut daun jati. Dan inilah bagian yang akan membuat Anda terkejut sekaligus gembira. Kenikmatan legendaris ini dapat Anda nikmati hanya dengan merogoh kocek yang sangat terjangkau. Sebuah deklarasi harga. Hanya dengan harga Rp5.000, Anda telah mendapatkan tiket untuk merasakan makanan ikonik yang gurih pedas. Ini adalah bukti bahwa kekayaan rasa tidak harus selalu berbanding lurus dengan harga yang mencekik. Jangan sampai tersesat dalam pencarian Anda. Kunjungi pusat kelezatan ini yang terletak secara strategis, yakni di depan kuliner Koplakan Blora, sebelah selatan alun-alun Blora. Sebuah lokasi yang mudah dijangkau menjadi penanda yang jelas bagi para pecinta kuliner malam. Mbak Tun memulai ritualnya setiap hari membuka lapak sejak pukul 17 atau jam 5 sore tepat saat senja tiba dan terus melayani hingga pukul 00 tengah malam dan bahkan bisa lebih. Jadi, tunggu apa lagi? Tinggalkan keraguan Anda, malam ini taklukkan nasi pecel Mbak Tun dan rasakan keagungan godong jati. Berikutnya, nomor 2, sate Pak Daman. 3 mahkota daging di altar rasa Blora. Tarik nafas dalam-dalam, wahai penjelajah rasa. Setelah ritual kenikmatan pecel godong jati, kini saatnya kita melangkah menuju sebuah kuil sate yang telah menjadi legenda hidup di Blora, Warung Sate Pak Daman. Ini bukanlah sekadar tempat makan. Ini adalah sebuah destinasi wajib yang memproklamirkan dirinya sebagai warung sate terlengkap di kawasan ini. Sebuah benteng kuliner yang didirikan di atas 3 pilar kelezatan sejati. Di Warung Pak Daman, tidak ada lagi dilema atau kompromi. Ia menyuguhkan sebuah kekayaan pilihan yang memanjakan para penggemar protein. Sate ayam, potongan daging ayam pilihan yang dibakar sempurna meresap bumbu hingga ke serat terdalam. Sate sapi, daging sapi empuk yang memancarkan aroma smoky nan menggoda. Sebuah sajian bagi mereka yang mendamba tekstur nan kaya. Sate kambing, inilah mahkota puncaknya. Daging kambing muda yang juicy dibakar dengan teknik yang memastikan tidak ada sedikit pun bau prengus, hanya menyisakan kehangatan rempah yang memikat. Pak Daman menawarkan trinitas daging yang menjamin bahwa setiap hasrat sate Anda akan terpenuhi secara paripurna. Jangan lupa, keagungan Pak Daman tidak hanya terbatas pada tusukan sate yang terpatri indah. Sebagai pendamping sejati, ia menyajikan gulai yang harus Anda coba. Gulai di sini adalah sebuah eliksir rempah yang kental dan hangat, disajikan dalam porsi yang murah hati. Dengan harga yang sangat bersahabat, hanya Rp15.000 per porsi, Anda akan mendapatkan kuah yang kaya, beraroma, dan memiliki tekstur yang mendalam, berfungsi sebagai penyeimbang sempurna terhadap gurihnya sate yang dibakar. Ini adalah kehangatan primordial yang sangat dibutuhkan untuk menumpaskan malam Blora Anda. Keunikan sate Pak Daman terletak pada efek kerinduan magnetis yang ditimbulkannya pada setiap pelancong dan pendatang yang pernah mampir. Mengapa mereka selalu kembali? Kombinasi komplit dari sate yang berlimpah, kuah gula yang menyerupai harta karun, dan yang paling dramatis, teknik pembungkusan menggunakan daun jati, sebuah tradisi luhur Blora menciptakan sebuah memori sensorik yang tak terhapuskan.
Daun jati sekali lagi menyuntikkan aroma khas, memberikan nuansa otentik yang membuat setiap hidangan terasa seperti pulang ke rumah. Kerinduan ini adalah bukti nyata bahwa sate Pak Daman bukan hanya makanan, melainkan pengalaman kultural yang mengikat jiwa. Siapkan peta Anda, karena harta karun ini menanti di sebuah lokasi yang menyimpan ketenangan otentik Blora. Lokasi berada di Jalan Gang Sumbing, nomor 1, RW 02, Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Temukan jalan Anda menuju Gang Sumbing dan bersiaplah untuk menundukkan diri pada kekuatan rasa yang komplit dan membekas abadi dari sate Pak Daman. Ketiga, lontong tahu Pak Dasrip. Pemirsa, sentuhan asam legendaris yang menggugah jiwa Blora. Setelah dimanjakan oleh kekayaan daging sate Pak Daman, kini tiba saatnya kita beralih ke sebuah monumen kuliner yang menawarkan kesegaran tiada tara. Lontong tahu Pak Dasrip. Ini adalah hidangan yang telah mendapatkan gelar legenda sejati di Blora. Sebuah warisan rasa yang terus memikat dari generasi ke generasi. Mengutip dari pengamatan tajam para ahli gastronomi, seperti yang dicatat oleh akun TikTok Diodoran, lontong tahu Pak Dasrip bukanlah sekedar hidangan tahu biasa. Ini adalah seni meracik kesegaran. Rahasia kehebatan lontong tahu ini terletak pada komposisi bumbu kacangnya yang sangat khas. Lupakan bumbu kacang yang dihaluskan sempurna. Pak Dasrip memilih jalur otentisitas. Bumbu kacang di sini memiliki tekstur yang sengaja dipertahankan kasar. Setiap sendokan adalah perpaduan sensasi antara kelembutan lontong, tahu yang kenyal, dan butiran kacang yang masih crunchy, memberikan dimensi tekstur yang menarik dan membuat Anda terus ingin menyendok lagi. Percikan emas, aroma jeruk nipis yang meledak, dan inilah puncak revolusi rasa pada lontong tahu Pak Dasrip. Kuah segar dari perasan jeruk nipis murni. Kuah ini tidak hanya manis atau pedas, ia disiram dengan percikan emas dari air jeruk nipis segar yang berfungsi sebagai katalis kesegaran. Keasaman alami dari jeruk nipis ini secara dramatis meningkatkan profil rasa secara keseluruhan, menciptakan sebuah harmoni rasa yang clean, bright, dan benar-benar melezatkan. Ini adalah hidangan yang melawan kehangatan malam dengan ledakan kesegaran yang menggugah jiwa. Popularitas abadi Pak Dasrip didukung oleh kebijakan harga yang sangat merakyat, membuktikan bahwa makanan legendaris tidak perlu menguras harta. Versi klasik The Original, nikmati keagungan rasa otentik hanya dengan Rp10.000. Versi peningkatan The Ultimate, tambahkan telur ceplok yang lembut dan berminyak sebagai topping tambahan untuk kenikmatan maksimal hanya dengan Rp12.000. Tidak mengherankan jika popularitas lontong tahu ini tidak pernah meredup sejak dahulu kala. Ia terus menjadi primadona malam berkat rasa yang konsisten dan harga yang tetap membumi. Bersiaplah untuk menuntaskan hasrat segar Anda. Pak Dasrip memulai pelayanan legendarisnya. Waktu operasional setiap hari mulai dari pukul 17 atau jam 5 sore tepat saat matahari terbenam hingga pukul 22 atau jam 10 malam. Temukan harta karun ini di Jalan R.A. Kartini, Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi tekstur kacang yang kasar dan kuah segar nan menendang dari lontong tahu Pak Dasrip malam ini. 4. Ayam bakar Mak Gogok. Ini tidak termasuk kuliner malam di Blora. Hanya makanan wajib nih yang harus dicobain karena memiliki rasa rempah-rempah yang memiliki resep turun-temurun yang menjadikan ayam bakar Mak Gogok selalu dicari oleh penggemar kuliner di Blora. Ayam bakar yang buka sejak tahun 1996 tidak heran jika memiliki rasa yang nikmat. Olahan ayam yang diungkep
Menggunakan bumbu rempah selama 1 jam, kemudian dibakar sekitar 15 menit ini yang membuat kelezatan makin nikmat. Untuk mencari alamatnya, ayam bakar Mak Gogok ada di 2 lokasi. Pertama ada di sebelah barat Mapolres Blora, Desa Seso, Kecamatan Jepon. Dan alamat induknya di Desa Genjahan, Kecamatan Jiken. Berikutnya, kelima, Soto Kletok Mbah Gowak, legenda yang tak pernah pudar sejak 1956. Inilah dia, puncak dari semua ziarah kuliner di Blora. Sebuah hidangan yang telah melampaui batas waktu dan meraih pengakuan tertinggi, Soto Kletok Mbah Gowak. Nama ini bukan hanya sekedar menu, ia adalah sebuah institusi, sebuah kisah epik yang dimulai jauh di masa lampau, menjadikannya kuliner yang wajib untuk disembah oleh setiap penikmat rasa sejati. Soto ini menolak untuk disamakan dengan soto-soto konvensional lainnya. Sensasi soto khas Blora dari Mbah Gowak ini memiliki DNA keunikan yang membedakannya secara radikal. Topping kletok. Apa itu kletok? Ini adalah inovasi jenius yang mengubah permainan. Kletok adalah potongan-potongan kecil ketela atau singkong yang digoreng hingga mencapai tingkat kerenyahan tertinggi. Ketika mangkuk soto hangat disajikan, taburan kletok yang melimpah ini berfungsi sebagai mahkota tekstur. Sensasinya dramatis. Saat kuah panas bersentuhan dengan kletuk yang renyah, terjadi sebuah kontras tekstur yang eksplosif. Kerenyahan saat digigit diikuti oleh kelembutan ketela yang melebur perlahan, memperkaya cita rasa gurih kuah soto. Ditambah dengan irisan daging ayam kampung yang otentik dan beraroma, setiap suapan adalah perayaan kelezatan yang tak tertandingi. Soto Mbah Gowak telah melegenda sejak tahun 1956, sebuah bukti konsistensi rasa yang tak tergoyahkan, melintasi 6 dekade lebih. Prestasi historis ini bahkan diakui secara resmi. Pada tahun 2007, kelezatan Mbah Gowak diangkat ke podium tertinggi dan dianugerahi penghargaan langsung dari Bupati Blora. Penghargaan ini merupakan stempel legitimasi bahwa soto ini memiliki kelezatan yang benar-benar tiada tanding, sebuah warisan yang dilestarikan dengan sempurna. Meskipun menyandang gelar legenda dan pemenang, Soto Kletok Mbah Gowak tetap berkomitmen pada semangat kerakyatan. Keagungan rasa ini hadir dengan harga yang ringan di kantong, sebuah hadiah bagi para penjelajah kuliner. Mangkuk kecil atau The Classic cukup dengan merogoh kocek Rp10.000, Anda bisa menikmati porsi legendaris ini. Mangkuk besar atau The Epic, untuk kenikmatan maksimal, mangkuk besar hanya dibanderol Rp12.000. Jangan biarkan petualangan Anda berakhir tanpa mengunjungi situs bersejarah ini. Lokasi tepat, Soto Kletok Mbah Gowak menanti Anda di Jalan Gang Lau nomor 93E, Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mari, rasakan sendiri sensasi kletok yang renyah dan kuah soto yang telah diakui kelezatannya oleh sejarah dan pemerintah daerah. Berikutnya, keenam, Warung Watini. Berawal dari keguncangan panggung kuliner Blora, di saat bulan Ramadan, sorotan tajam mengarah pada sebuah kolaborasi epik antara sang maestro penjelajah rasa, Mas Kribo, dan nahkoda Kabupaten Blora, Bupati Arif Rohman, dalam sebuah ritual sahur bersama yang monumental. Mereka tidak memilih sembarang tempat, melainkan berlabuh di mercusuar gastronomi subuh, Warung Nasi Lodeh Watini. Warung Watini bukan sekedar warung makan. Ia adalah sebuah kapsul waktu kuliner yang telah berdiri kokoh merawat resep-resep warisan sejak tahun 1972. Bayangkan sebuah institusi yang telah menyaksikan pergantian zaman, namun tetap setia menyajikan kehangatan otentik Blora. Di bulan suci Ramadan, ya memang, Warung Watini bertransformasi menjadi oase subuh, membuka tirainya pada pukul 2 WIB, 1 jam lebih awal dari jam operasional normalnya pukul 3 WIB di luar Ramadan, untuk menyambut para pencari energi sahur. Namun, kemasyhuran Watini menciptakan dilema. Warung ini hanya beroperasi dalam jendela waktu yang sangat sempit, hanya 1 hingga 2 jam. Mengapa? Karena sajiannya yang legendaris cepat habis di serbu pelanggan yang telah lama merindukan kelezatannya. Mas Kribo, sang petualang kuliner yang tak pernah salah memilih medan tempur rasa, memberikan kesaksiannya dengan penuh kekaguman. Menu di sini adalah spesialisme mutlak. Kami disuguhi paduan sempurna antara sayur lodeh yang kaya rempah, tempe yang memuaskan, ayam goreng yang gurihnya tak terperi, dan ayam sayur yang menghangatkan jiwa. Ungkap Mas Kribo, matanya bersinar karena penemuan agung ini.
Ini adalah perpaduan cita rasa yang melambangkan kemewahan pedesaan, sebuah harmoni gurih dan pedas yang ideal untuk mengisi kekuatan sebelum menjalani ibadah puasa. Keistimewaan Warung Watini semakin dipertegas oleh pengakuan dari orang nomor 1 di Blora sendiri. Bupati Arif Rohman bukan hanya tamu kehormatan, melainkan seorang pelanggan setia yang tak pernah berpaling. Ini adalah warung langganan abadi saya. Warung ini bisa dibilang legendaris karena telah berdiri sejak 1972. Biasanya saya bahkan langsung meminta untuk dibungkus, saking seringnya saya makan di sini, ujar Bupati Arif Rohman. Menunjukkan kedekatan emosionalnya dengan Warung Watini. Bupati Arif Rohman tidak berhenti di situ. Beliau adalah duta besar kuliner bagi daerahnya. Beliau melihat kuliner Blora, mulai dari sate, soto, rawon, pecel, opor, hingga lontong tahu sebagai alat diplomasi yang ampuh. Saya menyebutnya sebagai diplomasi kuliner. Setiap kali ada tamu penting dari luar kota, saya tidak segan-segan untuk mengajak mereka berbaur dan mencicipi keajaiban rasa Blora. Baik di pendapa maupun langsung ke sumber warungnya, tambahnya dengan bangga. Bahkan guna memenuhi permintaan yang tak terhindarkan dari para tamu luar kota yang telah terpikat oleh pesona kuliner Blora, terutama setelah mencicipinya, Bupati Arif Rohman seringkali bertindak sebagai kurir kehormatan, mengirimkan paket istimewa berupa sate dan opor langsung ke luar kota. Ini membuktikan bahwa daya tarik kuliner Blora adalah daya tarik nasional yang tak bisa diabaikan. Warung Watini dan jamuan sahur ini adalah bukti nyata. Di Blora, politik dan legenda kuliner berjalan beriringan menghasilkan kisah rasa yang tak terlupakan. Pemirsa, jika ingin mengetahui kuliner komplit di kota Sate Blora, ini bukan sekedar daftar tempat makan biasa. Ini adalah manifesto gastronomi yang menguak tirai rahasia Kabupaten Blora, sebuah wilayah di Jawa Tengah yang namanya identik dengan kekayaan alam, kemegahan budaya, dan kini ledakan cita rasa yang tak tertandingi. Kami hadir untuk memperkenalkan sebuah epos kuliner yang membentang dari sarapan subuh yang legendaris, santap siang yang otentik, hingga santapan malam yang memikat, bahkan hingga fajar menyingsing. Mulai dari hidangan tradisional yang melegenda selama puluhan tahun, sajian pedesaan yang menantang batas, hingga kafe kontemporer yang dihiasi kemewahan modern, semua telah dikurasi dalam 30 rekomendasi tempat makan paling enak di Blora. Di bawah naungan hutan jati yang ikonik, inilah sejumlah mahakarya yang mendefinisikan identitas rasa Blora, warisan yang wajib Anda cicipi. Sate ayam Blora Pak Teguh, ritual pembakaran arang jati. Warung ini adalah ikon puncak bagi wisatawan. Dikenal dengan konsep ambil sendiri yang revolusioner, memungkinkan Anda menentukan nasib porsi Anda. Bumbu kacangnya kental dengan karakter Blora, encer namun penuh gurih mendalam. Namun, rahasia utamanya pembakaran menggunakan arang jati yang menyuntikkan aroma smoky dan harum yang tak bisa ditiru. Tempat ini selalu ramai, sebuah kawah candra di muka kuliner. Lokasi sentral di Jalan Pemuda nomor 25 Tempelan, Blora Kota. Buka pukul 7 pagi hingga 10 malam. Harga mulai Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi. Menu kunci sate ayam Rp2.000 hingga Rp2.500 per tusuk dan lontong Rp3.000. Soto kletuk Pak Galo, sensasi kriuk sejak 1997. Keistimewaannya, ini adalah soto anomali. Keunikannya terletak pada topping kletuk, singkong goreng yang dipotong kecil dan garing. Setiap suapan menawarkan kontras tekstur yang eksplosif, kuah bening yang ringan, segar dan beraroma bawang, diikuti oleh sensasi kriuk dari kletuk. Sejak tahun 1997, soto ini telah menjadi sarapan favorit yang tak tergeser. Lokasi Jalan Gunung Sindoro, Tempelan. Waktu sarapan sejati, pukul 6 pagi hingga 12 siang. Harga mulai Rp12.000 hingga Rp20.000 per porsi. Warung kopi Santen Mbah Sakijah, Jepang Rejo. Gurihnya inovasi klasik. Keistimewaan, pelopor minuman unik di Blora. Di sini cita rasa pahit kopi tubruk dipersatukan dengan kelembutan dan kegurihan santan, menciptakan harmoni rasa yang tidak biasa dan memikat. Pengalaman ngopi yang sangat tradisional dan membumi. Berikut nasi pecel Mbah Jito,
pedas merona sejak 1992. Keistimewaannya sebuah pecel dengan bumbu kacang berwarna merah cerah yang terkenal cenderung pedas dan melegenda sejak 1992. Sayuran lengkap, segar, ditemani peyek kacang yang kriuk. Bagi Anda yang ingin kreasi kekinian, kafe dan tongkrongan modern Blora, Blora juga memiliki wajah modern. Berikut sejumlah tempat bagi Anda yang mencari suasana cozy, instagramable, dan menu global. Adas Cafe and Eatery, cozy dan work-friendly. Karakter kafe modern, menu lengkap, snack, pasta, nasi modern, suasana sangat cozy untuk bekerja. Ingin berkunjung ke kafe estetik yang tak hanya cocok dipilih sebagai tempat nongkrong, tapi juga punya spot foto menarik? Adas Cafe and Eatery pas banget buat dimasukin wishlist. Konsep bangunan dari kafe ini cenderung menampilkan warna-warna yang hangat, baik itu putih, coklat, maupun krem. Tak hanya itu, berbagai menu yang ditawarkan tak kalah menggugah selera. Mengutip dari Instagram @adascafe.id, beberapa menu yang tersedia mulai dari berbagai olahan minuman manis dan menyegarkan hingga cemilan atau makanan berat. Sebut saja ayam goreng sambal matah, chicken cordon bleu, sop buntut, Oreo ice, matcha latte, dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan juga beraneka ragam, bisa disesuaikan dengan anggaran para pengunjung. Mengacu dari Google Maps, harga menu yang disajikan di Adas Cafe and Eatery mulai dari Rp15.000 sampai Rp110.000 per porsi. Lokasi, Jalan Bayangkara, Blora, Jawa Tengah. Jam buka, Senin sampai Minggu, pukul 10 sampai 22.00 WIB, dan khusus Jumat, pukul 13 sampai 22.00 WIB. Kurma Resto and Coffee Shop. Tengah mencari kafe yang family-friendly? Kurma Resto and Coffee Shop ini tampaknya bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Kafe yang satu ini mengusung konsep cozy, tapi diberi dengan sentuhan tradisional. Bahkan beberapa sudut ruangan yang ada di kafe ini mirip seperti suasana rumah sendiri. Tidak hanya menawarkan lokasi yang nyaman dan mampu membuat pengunjung betah, ada juga berbagai menu enak yang ditamarkan. Dikutip dari Instagram @kurmarestoblora, pilihan menu yang tersedia mulai dari ringan sampai berat. Sebut saja berbagai pilihan minuman manis, rice bowl, masakan ala rumahan, masakan Nusantara, sampai western food tersedia di sini. Bahkan pengunjung juga bisa mencicipi masakan Asia, termasuk sushi. Lokasi, Jalan Ayeni, Tempelan, Blora, Jawa Tengah. Jam buka, setiap hari pukul 10.30 sampai 21.00 WIB, dan khusus Jumat pukul 13 sampai 22.00 WIB. Berikut Dahayu Coffee Blora. Punya konsep yang industrial, Dahayu Coffee Blora cocok dipilih sebagai tempat nongkrong atau mengerjakan tugas hingga pekerjaan. Mengutip dari Instagram @dahayu.coffee, ada dua space yang bisa dipilih oleh pengunjung apabila ingin menikmati coffee break, yaitu smoking room dan meeting room. Berbagai pilihan menu andalan juga bisa dipesan di kafe ini. Sebut saja Grand Hazelnut, Strawberry Mary, Fluffy Cake, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menyediakan makanan yang manis, kafe ini juga punya berbagai menu gurih dan asin. Beberapa di antaranya bahkan berwujud camilan atau makanan berat. Merujuk dari Google Maps, beberapa menu yang ada di kafe ini berupa chicken curry, mixed platter, rice bowl yakiniku, hingga spaghetti aglio e olio. Untuk harga menunya, dibanderol mulai dari harga belasan ribu saja hingga lebih dari Rp30.000, tergantung menu yang dipesan. Lokasi, Jalan Ayeni Ketolongar, Karangjati, Blora, Jawa Tengah. Jam buka, Senin sampai Minggu, pukul 10.30 sampai 22.30 WIB, dan khusus Jumat, pukul 15 sampai 23.00 WIB. Nah, pemirsa, itulah dia perjalanan kita menyusuri ragam kuliner malam legendaris yang telah lama menjadi ikon pusat di Kota Blora. Mulai dari sejarahnya yang singkat, keunikan rasa yang tak lekang oleh waktu, hingga lokasi persis warung atau pedagang yang menjual hidangan-hidangan khas tersebut. Semua menunjukkan bagaimana kuliner malam di Blora bukan hanya soal makanan, tapi juga cerita, nostalgia, dan ketahanan yang terus dicintai oleh masyarakat lokal maupun para pendatang. Semoga panduan ini bisa menjadi peta andalan Anda, terutama bagi Anda yang tengah berada di Blora saat keinginan berkuliner malam itu muncul. Ingat, Blora menawarkan kehangatan yang tak hanya dari budayanya,
tapi juga dari setiap gigitan hidangan malam yang legendaris. Sampai jumpa di segmen You Healing berikutnya. Saya, Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.